Ini yang dilakukan istri Maijen MT Haryono usai suaminya ditembak dan dibawa pergi gerombolan G30 SPKI. MT Haryono yang dimaksud adalah Mas Tirto Darmo Haryono, salah satu jenderal dari 6 jenderal pimpinan teras TNI Angkatan Darat, TNI AD, yang jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras Angkatan Darat itu sendiri terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Saat itu, MT Haryono masih menyandang pangkat Mayor Jenderal atau Jenderal Bintang 2. MT Haryono kala itu sedang memenang jabatan sebagai salah satu Deputi Menteri Panglima Angkatan Darat. Menteri Panglima Angkatan Darat itu sendiri dipegang Letjen Ahmad Yani yang juga jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan Gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakrabirawa, pasukan elit pengawal Presiden Soekarno, Maijen MT Haryono, salah satu jenderal pemikir TNI AD gugur di rumahnya ketika dia hendak diculik komplotan G30 SPKI. Maijen Haryono sempat melawan, tapi akhirnya ditembak oleh pasukan penculik yang menyatroni rumahnya pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965. Kisah istri Maijen MT Haryono usai suaminya diculik ini dikutip dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, berdasarkan kesaksian dari anak-anak Maijen MT Haryono. Seperti diketahui MT Haryono mempunyai 5 orang anak yakni Haryanto Harjono atau Babab, Ade Mirja Haryanti atau akrab dipanggil Ade, Rianto Nurhadi atau Riri, Adri Pramanto atau sering dipanggil Adri dan Enda Marina atau yang akrab disapa Enda. Menurut kesaksian anak-anak Maijen MT Haryono seperti dikutip dari buku Kunang-Kunang Kebenaran di Langit Malam, beberapa saat setelah MT Haryono ditembak, tubuhnya oleh gerombolan penculik diseret keluar. Kala itu, semua keluarga sangat bingung. Menurut Babab, salah seorang anak MT Haryono, ia ketika itu tidak bisa memastikan apakah gerombolan yang menyerang rumahnya memiliki niat untuk mencuri, merampok atau memiliki niat lain. Di tengah ketidaktahuan dan kebingungan itu, anak-anak MT Haryono coba berteriak-teriak keras untuk mencari bantuan tetangga. Namun teriakan mereka dibalas dengan bentakan-bentakan dari gerombolan penculik tersebut sambil mengancam dengan mengacung-acungkan senjata dari balik terali jendela. Alhamdulillah, Tuhan masih melindungi kami, tak satu pun peluru yang mengenai kami, kata Babab. Anak-anak Maijen MT Haryono masih melihat ketika tubuh ayah mereka dilempar ke dalam truk. Anak-anak Maijen Haryono juga menyaksikan 4 truk yang sedang parkir di depan rumah. Tak lama kemudian gerombolan itu berlalu. Kecuali tubuh ayah mereka yang bersimbah darah. Mereka tak membawa sepotong barang pun dari kediaman. Mereka jelas bukan perampok atau pencuri. Tetapi siapa, kami tidak tahu. Demikian pula ibu kami, kata salah satu anak Maijen MT Haryono mengenang kembali peristiwa kelam yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 di rumahnya. Kemudian, setelah suara derum truk-truk hilang dari pendengaran, istri Maijen MT Haryono bergegas melangkah ke arah genangan darah yang membasahi sejumlah bagian rumah. Istri Maijen MT Haryono yakin bahwa cairan merah yang menggenang itu adalah darah suaminya. Dengan air mata berlinang, istri Maijen MT Haryono membersihkan darah yang tercecer bekas seretan tubuh suaminya, yaitu dari kamar belakang ke teras depan arah halaman sampai ke lokasi di mana truk menanti. Babab kemudian membantu. Ia dan ibunya saling berpelukan dan bertangisan. Sudahlah Bab, jangan menangis terus. Jangan biarkan adik-adikmu mengetahuinya. Mari cepat bantu ibu membersihkan darah ayah, ujar istri Maijen MT Haryono kepada anaknya. Pada saat kejadian, kata Babab, ia dan adik-adiknya sempat kecewa karena jeritan dan teriakannya tak digubris oleh para tetangga. Suasana tetap sepi, tak seorang pun terlihat muncul membantu. Pada akhirnya, Babab menyadari bahwa penculikan dan pembunuhan ayahnya memang telah direncanakan matang-matang. Para anggota gerombolan sangat banyak dan bersenjata lengkap. Sebagian dari mereka tersebar memblokir jalan-jalan di sekitar rumah dan mengawasi gerak-gerik para tetangga.
Begitu rapinya rencana mereka, sehingga di belakang kediamannya pun dijaga beberapa orang. Setiap tetangga yang hendak keluar pasti terpantau oleh gerombolan dan kemudian dipaksa untuk kembali masuk rumah. Tindakan mereka mengakibatkan para tetangga memang tidak bisa berbuat apa-apa selama para penyerbu beraksi dan baru bisa berhamburan keluar dari masing-masing rumah setelah truk-truk gerombolan meninggalkan rumahnya. Lalu dilecuti oleh keinginan kuat untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Awalnya istri Maijen Haryono mencoba mencari tahu melalui kerabat suaminya dengan menggunakan telepon. Tetapi ternyata kabel telepon telah diputus oleh mereka. Akhirnya dengan mengemudi kendaraan sendiri, istri Maijen MT Haryono mendatangi rumah rekan-rekan seprofesi suaminya. Yang pertama ia datangi adalah kediaman Jenderal Suprapto. Tetapi di sini, istri Maijen MT Haryono juga mendapatkan informasi bahwa Jenderal Suprapto juga baru saja dibawa pergi. Berikutnya, istri Maijen MT Haryono singgah ke kediaman Jenderal S. Parman. Di sini pun keterangan yang didapatnya sangat mengejutkan. Asisten Intel Menteri Panglima Angkatan Darat itu juga baru saja diculik. Kemudian, meluncurlah istri Maijen Haryono ke kediaman Jenderal Ahmad Yani. Namun di sini pun berita yang diperoleh lebih tragis. Karena Pak Yani terbunuh di hadapan anak-anaknya. Bercampur sedih dan bingung, istri Maijen MT Haryono kembali ke rumah yang porak-poranda dan penuh dengan serakan selongsong peluru. Tak tahu bagaimana menghadapi musibah yang datang begitu tiba-tiba. Namun pada akhirnya istri Maijen Haryono mengambil keputusan agar Babab menjemput kedua orang tuanya. Istri Jenderal Haryono pasrah dalam menanti sampai adanya perkembangan yang penting muncul. Sampai akhirnya kabar buruk pun diterima. Jenazah suaminya bersama jenazah para jenderal lainnya yang diculik diketemukan di sebuah sumur tua yang ada di wilayah Lubang Buaya. Duka itu pun lengkap sudah. Penantian akan datangnya keajaiban pupus sudah. Suaminya gugur di tangan para pengkhianat negara. Dibunuh dengan brutal dan keji. Bahkan di hadapan dia dan anak-anaknya.